Halo bro, apa kabar bro? Halo. Baik, baik. Gimana, bro? Baik nih, kita ini akan menjadi yang pertama, kita akan membuat ulasan bola sepekan Oke, terakhir silakan, ya. silakan. Jadi kita akan menyampaikan beberapa berita ya, Berita. Ah, berita bola. Dan kali ini kita akan bahas yang pertama adalah mm, tentang pemain Indonesia yang akan bergabung ke Liga Eropa. betul. Ada lagi ya, dua ya. Mm, Kemudian kita akan bahas sedikit tentang PSSI yang melepas Arhan kemarin oke, ya. ya, Kemudian masalah naturalisasi, kita kan ada 4 orang ya, yang sudah di-approve PSSI akan dinaturalisasi. Nanti kita bahas ya. juga. Kemudian kekecewaan Prilly Latukonsina di mana timnya Ya. dikalahkan oleh wasit Iya. 3-0 ya. Iya. Kemudian nanti kita bahas juga soal invasi Rusia ke Ukraina yang mau tidak Mm, mau sudah mengkorek-korek sepak mm, bola. Kemudian nanti akan ada hasil pertandingan beserta beberapa ulasan Iya, tentang Persib ya Liga 1 sih sebenarnya di iya, puncak ya Persib sama Persija, Bali United sama Persiraja ya. Sorry. iya. Kemudian Senika, kemudian Borak ya yang Oke, di Liga Bosnia, kemudian Ansan Greener oke. Wih, yang banyak di juga ya, bro. Korea, dan terakhir nanti kita bahas tentang Ronaldo di MU. Oke, Nah, silakan, silakan. Kita mulai aja nih. kita mulai dulu ya. Ya, Yang pertama itu mengenai dua pemain ya. ya, Jadi ada kabar bahwa dua pemain Indonesia ini akan mm, segera mm, bergabung di Liga Eropa, ya, yaitu Sadil Ramdhani dan ya, Rivaldo Ferre. ya. Saya dapat informasi ini dari agennya. Oh, oke. Jadi kemungkinan ini Ya. dia disebutnya hanya Liga Eropa sih, tapi Mm. kemungkinannya sih akan ke Bosnia. Bung Eri bisa bisa apa analisa bahwa ini akan ke Bosnia dari mana itu, Bro? Ya karena Heeh. agen Alex ini Oh, banyak Alex sekali Tavares ya. mengirim, ya, dia Oh, akan Alex mengirim Tavares. terus ke Bosnia beberapa kali ya, kemarin 3 orang, Hmm. terus Hmm. Setmod ya termasuk diantaranya, kemudian ada eh, 2 orang lagi kemarin, Iya. apa namanya, aduh namanya lupa lagi, eh Ferdiansah kalau nggak salah ya. Heeh. Nah itu sekarang ada lagi 2, Sadil sama Sadil Rivaldo, dengan top Rivaldo PD dan ya. semuanya ke Bosnia. Menurut saya Iya. sih ya, ini kemungkinan sih, Iya. kemungkinan ke Bosnia ya. Oke. Ada komentar nggak bro? Ya gini, memang yang saya highlight mungkin si Sadil Ramdhani ya. Mhm. Sadil kan kebetulan bermain di kalau nggak salah Sabah FC ya di Ya betul. Malaysia. Nah, kalau Sadil memang akhirnya ditransfer ya Mhm. ke ini ke Eropa, tentu proses transfernya itu eh, transfer yang boleh dibilang normal dan regular gitu loh. Mhm. Karena dia bukan lagi bermain di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia ada semacam kebijakan dari pemilik klub untuk melepaskan tanpa memberikan catatan-catatan khusus gitu ya. Ya, Tapi mhm. kalau udah di Sabah urusannya transfer mentransfer gitu loh, Bro. Ya. Jadi ada uang yang akan diberikan oleh klub Bosnia untuk mengambil si Sadil ini gitu loh. Kecuali kalau memang kontraknya sudah habis. Kecuali kontraknya habis Nah saya gitu nggak loh, tahu Bro. nih kontraknya udah habis belum ya di Sabah? Belum, Belum. karena pelatihnya Ong Kim Sui di Hmm. Sabah Hmm. itu menganggap Sadil adalah superstarnya di Sabah gitu loh. Mereka sangat Oke. bergantung sama Sadil. Jadi Hmm. Sadil ini pemain pemain yang memang diharapkan lah untuk mengangkat Sabah gitu loh, Bro. Jadi kemungkinan besar Sabah akan minta biaya Biaya transfer dong ya. transfer, Ya, ini akan betul. menarik nih kalau menurut saya ya. Iya. Iya, Karena kalau yang ada biaya kalau transfernya. misalkan berakhir masa kontrak, rasanya kalau berakhir masa kontrak di Sabah, Sabah akan memperpanjang gitu loh, Bro. Ya, memperpanjang benar benar benar. Nah, Iya. ini terkait dengan pemain Indonesia juga yang
akan ke Mm-mm. liga lain ya. Terus ada Mm-mm. Ronaldo Kuateh juga yang kemungkinan Ya, dia bilang sedang bernegosiasi dengan Turki ya. iya. Jadi gini lucu, Ronaldo Kuate ini didekati oleh agen ya. Waktu Mm, mereka PSSI Under 19 ya, kalau nggak salah, mm. itu lagi TC di Turki. Iya benar. Jadi di pinggir lapangan, Kuate sempat berbicara Eh, dengan salah seorang petinggi di oh ya. klub Turki Heeh. yang kayaknya sih akan siap-siap mentransfer dia. Dan Ya, menurutnya proses transfernya sih berjalan ini ya, berjalan mulus lah boleh mulus dibilang. ya. Paling ini masalah nilainya aja nih ya kali ya. Betul, betul Yang itu bro. mudah-mudahan lancar juga nih Amin, Kuateh ya di mudah-mudahan sana. lancar. Amin. Oke, kita lanjut ke Hmm, eh, yang selanjutnya itu yang PSSI melepas Arhan ke Jepang iya, ya, ke J-League iya ya. betul. Ada yang menarik sebenarnya, di mana di dalam beritanya disampaikan bahwa pelepasan Arhan oleh PSSI ini juga dihadiri oleh Bus dari ya. orang kedutaan ya. Iya. Iya, orang kedutaan Jepangnya sendiri juga hadir di situ. Mm, Saya nggak ngelihat betul. ya waktu Asnawi begini nggak ya gitu. Ada nggak sih? Keinget saya ya, Heeh. eh, Aku nggak dengar waktu soalnya. waktu Asnawi itu nggak seglamor Arhan ya, tidak Heeh, segembar-gembor Arhan. heeh. Saya nggak tahu juga ya kenapa yang membedakan itu. Tapi saya rasa apa yang statement Bung Eri bilang bahwa Arhan sudah masuk dalam klasifikasi superstar ada benarnya Ah, juga iya, kayaknya. iya, 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 iya. Iya. Iya, karena karena apa? Arhan selain masih muda, orangnya good looking, Mhm. kemudian juga dia bukan orang yang tipe pemalu Iya. dan dia punya senjata lemparan Iya. jauhnya yang sampai ke gawang gitu loh. Itu kan jadi semacam apa ya? Catatan khusus ya. Karena Iya, iya. jarang sekali pemain-pemain bola yang bisa punya kemampuan seperti Arhan gitu loh, Bro. Ya, benar, benar. Jadi memang sih ini justru itu saya merasa bahwa acara pelepasan Arhan oleh PSSI ini adalah bentuk pengakuan bahwa Arhan memang superstar. Superstar. Iya, betul, Sampai Bro, betul. dari kedubes Jepang hadir itu kan luar biasa menurut saya sih. Iya. Dan bahkan ke dubesnya sendiri dubesnya ya Hmm. menyatakan setelah dia berbicara dengan Arhan, dia Hmm. merasa punya keyakinan bahwa Arhan bisa menjadi duta sepak bola Indonesia di Yes, Jepang. mantap ya. Mudah-mudahan Iya, ini merangsang pemain yang lain juga untuk datang ya ke betul. Jepang, juga merangsang klub bola Jepang untuk Ngambil pemain merekrut Indonesia. pemain Indonesia. Betul, Bro. Oke, kita lanjut kepada pemain naturalisasi nih. Kan ada Ya. 4 ya orang yang sudah di-approve untuk Mm, jadi dinaturalisasi oleh PSSI. betul. 2 itu sudah lengkap dokumennya. Tinggal Mm, satu ini memang sudah ditanyain tapi belum ada jawaban. mm, Terakhir itu saya dengar kabar katanya lagi liburan jadi belum bisa dijawab, mungkin minggu depan dah mundur iya. terus nih kayaknya orang nih. Tapi memang ini Iya. orang hebat sih. Ya, apa namanya? Ibaratnya rankingnya itu sebelumnya itu kan nggak mengira gitu. Mm, Apa namanya? Perlu untuk mengontak orang ini atau enggak gitu. Ya, betul. jadi balik lagi naturalisasi ini kelihatannya menggait pemain-pemain belakang yang posturnya gede-gede ini untuk modal Betul. melawan Indonesia, melawan Asia ya, Asia Iya, Barat ya. betul. Ada komentar nggak bro? Iya, memang gini. Kan sudah saya katakan bahwa eh, target Indonesia salah satunya kan bisa berkecimpung di perhelatan Piala Dunia Hmm. dan kemudian ada keran mengenai naturalisasi yang secara instan bisa menambah kekuatan tim ya. Jadi ya cara-cara seperti ini saya pikir nggak ada masalah juga gitu loh. Nah, selama masalah pembinaan-pembinaan di dalam negeri itu juga tetap berjalan. Jadi ini sesuatu yang harusnya berjalan dengan paralel gitu loh, Bro. Ya, 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 ya. Begitu. Oke, mudah-mudahan lancar nih ya. Kita segera Iya, dapat
jawaban ya, walaupun dari beberapa sumber Exco PSSI Hasani itu ya menyampaikan bahwa ada daftarnya ranking-rankingnya, dan karena sudah ada Iya, 4 jadi ya kita pilih nunggu dulu jawaban ini, kalau jawaban ini enggak baru berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. iya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, Kita amin. lanjut ke versi kota. Really ya? Aduh, Prilly itu kasihan banget sampai dia menayangkan Mm-mm, sebuah video ya, menyampaikan mm-mm, bahwa kecewa sekali dengan apa kondisi sepak bola mm-mm, Indonesia, terutama ya di babak 16 kalau nggak salah, dia udah di babak mm-mm. 16 Liga 3 itu, di mana dia benar-benar dipermainkan oleh wasit ya. Yang Iya, mana seharusnya pelanggaran dianggap tidak pelanggaran, tapi sebaliknya yang iya, seharusnya tidak pelanggaran jadi pelanggaran, yang iya. seharusnya onside jadi offside, sebaliknya yang offside apa yang harusnya onside gila gimana lah, pokoknya kebalik-balik lah Eh, gitu. iya gitu. Oke. Ada komentar, Bro? Ya, gini, kalau di negara lain kan sudah bahkan di Korea sendiri juga kan sudah diterapkan yang namanya VAR, Hmm, eh, apa eh, video assistant referee ya. ya. Jadi dia akan membantu wasit yang di lapangan dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusan tentu yang ini ya, yang krusial ya. Hmm, Jadi ini adalah cara dari FIFA untuk mengurangi kontroversi di lapangan gitu loh. hmm, hmm, Jadi ada baiknya kalau teknologi VAR ini juga sudah diterapkan di Liga Indonesia gitu loh, Bro. ya Kita betul. tahu bahwa teknologi referee VAR ini juga kan melibatkan melibatkan teknologi dan beberapa orang yang memang disiapkan untuk menjadi wasit dalam VAR ini gitu loh. Hmm, Dia ada ruangan khusus ya, yang hanya ada monitornya aja gitu loh. ya Jadi betul dari betul. situ dia bisa membantu berkomunikasi dengan wasit yang berada di lapangan untuk mengambil keputusan. Hmm, Jadi masalah kontroversi-kontroversi di lapangan itu bisa minimize gitu loh. ya, ya. Jadi tidak akan ada lagi kecurangan-kecurangan dalam tanda kutip ya, Hmm. atau memang ada ya segala macam kontroversi lah yang bisa terjadi di lapangan. Gitu loh, Ini Bro. eh, mungkin nggak sih bahwa rencana, katakanlah ini kalau Hmm. misalkan usulan atau Ya. rencana apa pemasangan VAR ini di dalam Hmm. pertandingan sepak bola ini dijegal oleh para pelaku match fixing, karena kan jelas-jelas kalau pelaku match fixing, wah gawat ini kalau ada yang begini. Gimana, Bro? Ada tanggapan nggak? Ya, ya itu kan harusnya dari PSSI ya, Lah kan sudah bisa mengambil ini ya, mengambil keputusan mana yang paling baik gitu loh demi kemajuan sepak bola nasional. lah kan kita Bahkan kan nggak bisa. presiden sendiri kan juga sudah Betul. mengeluarkan impres mengenai perkembangan sepak bola nasional. Bisa Ya, aja itu kemudian dimasukkan ke dalam instruksi presiden lagi penerapan VAR. ya agak Gitu loh, lucu Bro. sih sebenarnya kalau presiden harus mengeluarkan Ya, instruksi ya, itu karena kan ini itu hanya ini ya enggak, eh, maksud saya gini, eh, kan ibaratnya kalau pemasangan VAR itu kan hmm, ya kalau misalnya tinggal diinstruksikan ya udahlah itu petinggi PSSI aja yang mengambil keputusan kan. Tapi kalau misalnya di iya, antara petinggi PSSI ini ada beberapa yang dianggap mayoritas lebih suka dengan match fixing, ya pasti dia akan menjegal itu dong. Benar nggak sih? bisa jadi gitu loh. Coba ya itu tadi, makanya kan tugas dari apa PSSI itu juga kan salah satunya memberantas atau merevaluasi Hmm. internal mereka. Hmm. Kan mereka yang paling tahu sendiri mengenai personil-personil yang ada di dalam PSSI. Jadi memang harusnya sih PSSI dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan dari pemerintah katakanlah untuk bagaimana sepak bola ini bisa berprestasi, itu juga harus menjadi prioritas utama gitu loh, Bro. Iya, 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 iya. Paham, paham, Heeh. paham, paham sih. Ya. Nah, gini ya, kalau menurut gua kan Prilly itu orang yang punya kemampuan untuk bersuara keras gitu, lantang ya, dengan apa Betul. namanya, dengan sosial medianya lah, dengan keartisannya. Mhm. Dan dia juga sebagai korban.
ada baiknya dia langsung ngomong bahwa PSSI harus pasang VAR. Iya, Iya, udah gitu aja, betul. nggak usah ngomong bahwa wasit ini ya, banyak korban yang seperti itu Banyak, gitu. Jadi banyak, banyak. sekarang lebih baik dia langsung ngomong ke usulannya aja. Pasang VAR, Mm-mm. pasang VAR, pasang VAR supaya semua orang denger gitu. Ada apa sih ya? Baru Betul. kalau misalnya ngomong ada apa ya, baru disampaikan bahwa ini gua jadi korban nih gara-gara nggak ada VAR. Coba lihat di tayangan televisi kan gini 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 gitu kan. Artinya kalau misalnya Iya, ada VAR itu akan langsung membantu gitu. Ya betul. kan? Ya, Betul. Memang mudah-mudahan. saya pikir juga apa namanya mungkin nanti pemilik-pemilik klub dari kalangan pesohor Mhm, yang punya yang suaranya juga banyak didengar oleh masyarakat mhm. bisa mengusulkan hal yang sama gitu loh. Iya, benar. Itu harus Misalkan kolaborasi. Itu kan Rans di sini nanti gitu ada loh. Rans kan, ada Persis Solo ya kan? Iya, iya. Iya, terus ada Arema juga gitu. Ya, Ya kita harusnya dorong aja. ya Kita dorong aja mudah-mudahan mereka untuk ya mudah-mudahan denger juga nih. iya, Ya paling betul. enggak kalau enggak Prilly-nya ya siapa terus ngomong ke Prilly, udah suruh usul VAR gitu kan. Ya Oke. kalau enggak gitu kan enggak akan selesai-selesai gitu. Kasus wasit ini kan terus-terusan. Betul, betul, Bro. Oke. Dan oke, kita Hmm. lanjut ke Rusia Ukraina. Wah, ini makin rame Ah, nih. iya, 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 iya. Sekarang yang terakhir adalah Piala Champion Eropa, laga finalnya Ya, yang dari Moskow mau dipindah ke Prancis. ya, Oke, saya kira mudah untuk dipahami ya karena Moskow-nya sedang iya. ada dalam kondisi Darurat lah tidak ya. darurat lah anggaplah gitu ya. Ah, Kemudian kalau dipindah iya, kan itu alasan keamanan oke lah gitu, bukan betul, alasan apa namanya bukan alasan sentimen gitu ya. Terus betul. yang kedua adalah Tiongkok mengancam akan memblokir tayangan Liga Primer di negerinya. Iya. Kalau Liga Primer mau bikin acara solidaritas untuk Ukraina. Nah, ini baru sentimen ini ya kan. Betul, betul. Kenapa lagi Inggris lagi ya? Iya, Ada ya kabar kan nggak? gini. Ada komentar nggak gitu? Gini ya, Bro. Kan apa NATO ini kekuatan NATO terbesar selain Amerika Serikat kan adalah Inggris dan Prancis ya. Hmm. Berikut juga dengan Jerman. Walaupun Jerman sedikit lebih progresif sifatnya ya. Kalau memang sementara Cina adalah penyokong atau artinya dalam resolusi PBB mengenai masalah Ukraina kan Cina tuh tidak abstain ya dalam arti dia menyokong apa yang dilakukan oleh Rusia. Dia Hmm. bersama India, Hmm. Cina, India dan Uni Emirat Arab gitu loh. Hmm. Yang tidak bersuara mengenai persoalan di Ukraina. Hmm. Karena mungkin mereka juga punya perspektif yang berbeda dengan perspektif yang dibangun oleh NATO gitu loh, Bro. Ya. Nah, kayak contoh semalam saya nonton Liga Inggris, Manchester City lawan Manchester United. Hmm. Dua-dua kapten itu memakai ban di lengan, Ya. itu bendera Ukraina, Ya. warna bendera Ukraina. Oh, berarti udah Jadi jadi dong. Udah jadi kan eh, memang eh, rencananya bahwa apa solidaritasnya itu dalam bentuk ban kapten warna bendera Ukraina. mm, dan ada logo hitam saya perhatikan Premier League itu Hmm. juga biru dan kuning. Jadi warna kebangsaannya Ukraina. Nah, Wah, kalau ini adalah dianggap Cina sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina, bisa saja Cina kemudian mengambil langkah seperti itu gitu loh, Bro. ya ya ya. Ya. Dapat Tapi dan tapi dapat menarik dimaklumi lah gitu ya, menurut tapi saya. menariknya adalah kenapa Hmm, ancamannya berupa blokir tayangan liga hmm. di Cina. Apakah angkanya gede? Ya, karena angka share penonton di Cina untuk sepak bola Liga Inggris itu cukup besar, Bro. Jadi ini Makanya akan cukup dulu menghantam juga ya. saya makanya dulu pertandingan-pertandingan persahabatan ya di antara pemain liga-liga di Inggris itu pernah dilangsungkan di Shanghai, di Hmm, Beijing gitu loh, Bro. hmm, hmm, Itu hmm. adalah untuk menangkap pasar baru dan ternyata itu berhasil. Berhasil dari penjualan merchandise dan aparel gitu loh, Bro. Jadi ini Wah, akan mempengaruhi kok.
populasi pencinta sepak bola Cina akan terus berkembang karena sekarang ini liga sepak bola Cina pun juga sudah makin bagus gitu loh dengan kehadiran pemain-pemain top dunia Ya, ya, ya. gitu. Pemain Iya. Eropa banyak yang ke Cina juga kan. Eropa, Brazil, Ya, Argentina gitu loh. ya, Begitu, ya. Bro. Jadi yang mirip-mirip Amerika gitu ya. Ya, bahkan kalau di Cina itu kan lebih gila ya. Gila dalam pengertian mereka berani ngambil pemain yang sebetulnya di usia produktif, masih di usia 25 tahun dan dia masih bisa berkompetisi di Eropa, masih mumpuni lah untuk ukuran Eropa, tapi berani pindah ke Cina karena bayarannya 3 kali lipat Nah, gitu loh. itu yang hebatnya dari sepak bola di Cina itu mereka berani bayar mahal. Benar. Ya, Karena STY kan perkembangan salah satu. ekonominya, Ya, STY perkembangan sendiri ekonomi kan Cina. bilang bahwa dia Mm-mm, ditawarin oleh Cina juga dengan bayaran yang besar, tapi dia memilih betul, Indonesia. betul. Karena bayaran di Cina emang sadis gitu loh, Bro. Gila ya. Dan itu juga disinyalir pernah merusak ini standar harga pemain-pemain dunia gitu loh. Sempat Hmm. dikeluhkan loh oleh liga-liga Eropa dan pokoknya liga-liga di luar Cina lah, Ya, ya, begitu ya, loh. ya. Bro. Iya. Ya, tapi wajar lah kalau memang ada duitnya, terus kenapa mesti dilarang-larang? Iya. Iya Cuma enggak? sayangnya, Mungkin, mungkin. sayangnya, Hah? eh, Kenapa? sayangnya cara-cara yang dilakukan Cina itu belum berhasil mengangkat persepak bola nasionalnya, gitu loh, Bro. Oh, ya, ya, ya. Tapi Iya. mungkin gini, Nah, kenapa yang lain berisik gitu ya nah. terhadap harga mahalnya Cina? Kenapa sih lu nggak ngeluarin duit aja investasi di liga gua gitu kali ya? Iya. Biar duitnya masuk ke tempat gua gitu kan? Iya, ya itulah apa Ya, konstelasi politik dan ekonomi dunia kan makin berubah ya, iya, iya. gitu loh. Nah, Oke, kita beranjak ke hasil pertandingan. mm-mm, Persib menang 3-1 lawan Persiraja, kemudian Bali United mm. menang juga 2-1 lawan Persija, dan pendukung Persib sangat berharap sebenarnya Persija mengalahkan Bali United supaya poinnya dekat. Iya, 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 betul, betul. Ada komentar nggak Om soal Persib, Iya, Persija Liga 1 lah? gini, saya lihat di Persib ya, Hmm. Persib ini sedang on fire ya. Mhm. Dari laga-laga besar yang dihadapi, Mhm. dia bisa memetik poin penuh. Salah satunya kan melalui pertandingan derby Indonesia. Ya, Mhm. mereka menang lawan Persija kan. Ya, benar. Itu juga kan modal yang sangat bagus ya, apalagi mendekati akhir-akhir kompetisi, Bali United masih memimpin klasemen gitu loh. Ya, tapi selisihnya Dan udah deket itu. sayangnya, Hmm. sayangnya di pertandingan kemarin lawan Persiraja itu hujannya deras banget, Bro. Hmm. Jadi, aduh pertandingan juga jadi apa ya kurang menarik karena banyak gunangan gitu loh. Iya, iya. Dan akhirnya kan Walaupun dihentikan sebelum waktunya kan? iya, ya mau gimana lagi orang udah nggak bisa main bola lah boleh dibilang. Saya lihat videonya tuh pemain Persib Mm-mm. apa berenang di lapangan, Nah, meluncur, meluncur di atas air. nah mengenai Persija lawan Bali United, Mhm. ya ini Persija ternyata masih kalah lagi nih lawan Bali United. Tapi kalau dengan Bali United dia kalah ya artinya itu bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Karena Bali United juga kan dipenuhi oleh pemain-pemain yang bagus gitu loh. Hmm. Dan dia juga boleh dibilang sebagai pemegang tahta lah begitu loh. Hmm. Hmm. Liga Liga Indonesia saat ini tentu tidak ingin kecolongan lawan Persija karena kalau dia sampai kecolongan lawan Persija angkanya Terancam. semakin dekat. Iya, terancam gitu Terancam loh. oleh Persib ya. Betul. Oke, ini akan seru terus nih kayaknya Liga ya. Iya, Mudah-mudahan masih makin terus kemari ya. makin makin seru nih, Bro. Oke. Kita pindah ke Senika. Ya, Hai, Senika kalah lagi. 1-2 lawan Tartran Litovski Mikulas, iya, dan mainnya Egy sama Witan kalau nggak salah. Tukeran ya? Atau iya. gimana? Gini apa ya saya juga bingung juga ya apa yang terjadi dengan Senika gitu ya.
Mhm. Di saat kita punya ekspektasi begitu tinggi terhadap duo anak muda Indonesia, tapi mereka Mhm. kalah lagi gitu loh. Mhm. Mhm. Ya artinya, kadang-kadang kan kita juga, sebagai orang Indonesia Mhm. agak sedikit kurang objektif ya melihat melihat ini ya, melihat pertandingan ya. Kita Mhm. maunya apa yang kita inginkan aja gitu loh. Iya, Kita ya kepengennya iyalah, Senica main aja, menang terus, menang apalagi terus kalau ya. mereka berdua bisa ngegolin, itu Iya kan nggak ada benar. masalah gitu. Mhm. Tapi itulah realitas sebuah kompetisi ya saya pikir. Jadi hal-hal yang wajar. Jadi yang memang yang di saat ini dibutuhkan oleh Senica adalah konsistensi dari setiap pertandingan. Dan ini yang belum kelihatan dari Loh, bukannya Senica. udah konsisten nih, Om, kalah terus? Sorry. Kemarin menang ya, kemarin menang 3-0 lawan Iya, ya, iya, tapi tim yang lain dari liga yang lain betul, di piala ya. betul. Ya, jadi itu artinya yang dibutuhkan memang konsistensi dari Senica. Konsistensi menang maksudnya kan, bukan konsistensi Iya, kalah maksudnya. konsistensi menang, pastinya dong, Bro. Iya. Tapi ini ada berita juga nih soal Senika ini. Hmm. Iya, gimana, Bro? Bahwa ternyata benar bahwa sebelumnya ini Senika punya utang Berapa untuk itu? bayar pemain itu $1 juta ya. Tapi Wow. sekarang utangnya udah mulai terbayar. Tahu nggak dari mana? Dari mana? Dari mana? Jadi rupanya Hah? YouTube mereka itu monetisasinya sekarang udah bagus karena Ya. ada Egi dan Witan penonton dari Indonesia. Jadi orang Wow. Indonesia ini sangat seneng lihat tontonan Senika menayangkan Egi dan Witan. Akhirnya mereka sekarang secara khusus bikin Iya. postingan liga apa permainan Senika yang ada Eginya, ada Witannya. Makanya kita kita lihat ya beberapa waktu yang lalu Hmm. kan ada tuh postingan khusus Betul. Witan lawan mana gitu. Bukan Senika lawan Iya. mana, tapi tulisannya Witan gitu. Egi lawan Iya. mana gitu, seperti itu. Jadi Mhm. apa namanya? Senika udah menyadari nih bahwa wah ada duit tambahan masuk nih dari monetisasi YouTube-nya dengan Iya, iya, menampilkan iya. Egi dan itu dari penonton Indonesia. Jadi penonton Ya. Indonesia, ayo tonton aja yang banyak ya Senika. Mhm. Kasihan mereka masih punya utang walaupun sekarang udah mulai berkurang. Ya Terus itu yang kan salah satu kedua, berkah ya. ya, Heeh, yang terus? kedua Heeh. adalah merchandise Senika Heeh. itu banyak dikirim ke Indonesia. Oh, aparelnya ya? Aparelnya. Oh, Jadi gila. mereka merasa bahwa Mhm. kehadiran Egi dan Witan di Senika ini itu juga menghasilkan uang. Betul, Iya. betul, betul. Nah, Jadi ini ya itu kan menarik nih. berkah ya. Iya, Heeh, berkah berkah ya. dari kehadiran pemain-pemain Indonesia Iya. di mana apa komunitas pengguna media sosial kan di Indonesia boleh dibilang ada dalam top 5 di seluruh dunia. Iya, Jadi ini benar. juga akhirnya mulai disadari oleh Senica. Hmm. Mudah-mudahan ini juga disadari oleh tim-tim Yang atau lain. klub-klub Eropa lainnya supaya rekrutlah pemain Indonesia kalau pengen punya. Ini nyambung aja deh, langsung nyambung aja ke ini, ke Ansan Eh, Greener. ya Ya betul. kan, Ansan Greener Ya, kemarin main, terus pemain Indonesianya nggak dimainin. diamuk kan? Iya. Jadi banyak netizen Indonesia yang merasa tidak puas karena Asnawi tidak dimainkan selama sampai dengan 90 menit tidak turun sama sekali gitu loh, Tidak Bro. turun sama sekali. Dan Iya. hasilnya pun kalah gitu. Kalau menang ya oke deh gitu Ah, ya. Ini hasilnya oke. juga kalah gitu kan. Kasar 0-1. Betul. Jadi makin ada alasan untuk membuli ya. Terus alasannya apa coba pelatihnya tidak menurunkan Apa tuh, Bro? Asnawi? Dibilang katanya alasannya kali ini angin kencang. Cuaca lagi yang disalahin. Tapi memang saya melihat gini ya, waktu pertandingan Ansan itu lawan Seoul, Hmm. itu kondisi lapangan mungkin Bung Eri juga bisa sadar ya, menyadari ya bahwa kalau kondisi lapangan pada saat musim dingin ya, itu Hmm. kan lapangan berubah menjadi sangat keras. Hmm. Itu Ya sakit betul. loh. Hmm. Dan rumput pun juga nggak bisa hijau ya. Hmm. Rumput juga berubah menjadi coklat karena dia mulai mati gitu loh, karena Hmm. kedinginan ini akar-akarnya gitu loh. Mungkin harus Jadi harus kasih saya selimut akui kali ya. memang, saya akui memang apa
pertandingan itu dilaksanakan pada saat cuaca yang sangat dingin gitu loh. Hmm. Terlihat dari kondisi lapangan dan rumputnya gitu loh bro. Tapi Ya, persoalan apakah ada proses adaptasi Asnawi ini juga bermasalah, saya juga kurang tahu ya gitu loh. Yang paling tahu adalah staf pelatih di sana gitu loh bro. ya. Tapi Atau mudah-mudahan karena ini nggak. cuma alasan gitu loh. Nah, itu yang saya khawatir cuma alasan seperti yang kemarin-kemarin gitu kan. Iya betul. Oke, lanjut ke Borak, Oh iya, Liga Bosnia ya, Bosnia. di mana kita ada 3 pemain di situ, tapi ada 1 pemain Indonesia di situ yang diperpanjang kontrak setahun, Ya. yaitu Ronald Setmot ya. Hmm. Nah, kemarin Borak bagus mainnya, 2-0 menang. Ya. Iya. Ada komentar nggak bro? Iya. Dalam pertandingan tersebut kan Ronald Setmot tuh diturunkan ya. Hmm. Dan di situ Ronald Setmot juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pertandingan. Terbukti dia memberikan assist untuk terciptanya gol-gol dari Borak tadi. Hmm. Dan ini memang diakui oleh pelatihnya bahwa Ronald Setmot punya pengalaman ya, lebih punya Ya, pengalaman dibanding yang 2 pemain muda lainnya. ya. Jadi dia pikir dengan punya pengalaman yang lebih banyak, proses adaptasi dan pemahaman terhadap taktikalnya Ronald Setmot lebih jalan gitu loh bro. Hmm. Cuman memang nggak ada kabar yang duanya lagi ya. Terus Belum. atau enggak nih? Oke. Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertandingan tadi malam. MU lawan Eh, City. Waduh, Berat pembantaian ini. itu bro. Tapi ini apa yang Hmm. menjadi alasan Ronaldo tidak masuk dalam squad? Kalau beritanya sih dia dengan Edinson Cavani memang tidak masuk dalam list, bahkan dalam cadangan pun tidak ada karena mengalami ini cedera gitu loh. Tapi percaya Tapi nggak juga sih? Udah. ada juga pemain Manchester City yang terdeteksi kena COVID gitu loh. Hmm. Jadi memang ada, tapi kalau saya pikir kan dengan kualitas MU dan Man City, mereka kan punya kedalaman squad yang sangat baik ya. Hmm. Artinya ketidakhadiran pemain-pemain tersebut sebetulnya bisa ditutupi oleh pemain-pemain lain yang juga secara kualitas tidak jauh gitu bedanya. Hmm. Terbukti Manchester City dengan adanya pemain yang kena COVID pun dia bisa membantai ini loh MU. Karena kebetulan posisinya Manchester City ini kan sudah mulai didekati nih nilainya dengan Liverpool. Hmm. Perbedaan sebelum pertandingan sebelum pertandingan semalam antara Manchester City dengan Liverpool itu hanya tinggal 3 poin. Hmm. 3 poin pun dengan agregat gol yang lebih bagus Liverpool justru. Waduh. Kalau angkanya sama, klasemen diambil oleh Liverpool gitu loh. Wah, terancam ya. Terancam. Jadi benar-benar Manchester City tuh keluar Manchester City yang asli gitu loh, Bro. Dan memasukkan gol banyak supaya Ya, agregat golnya bagus. betul. Itu salah satu cara mereka untuk menyiasati ya. Jangan Hmm. sampai pada saat sama posisi nilai, tapi kalah agregat gol itu kan nyesek gitu loh. Hmm. Dan itu bisa mereka lakukan justru pada saat melawan Tim Manchester lemah. United itu gila gitu loh. Sorry, bukan tim lemah ya. Cuman kebetulan lagi lemah. Iya, iya betul gitu loh bro. Oke. Hmm. eh ini kalau Ronaldo ini mungkin nggak sih Hmm. bahwa dia lagi mengincar tim lain karena nggak cocok dengan Ya, permainan di MU sekarang? ya memang ada sih kabar-kabar seperti itu. Mhm. Karena sebetulnya yang mau ngambil Ronaldo kan masih banyak nih Mhm. daftar antrinya gitu loh. Tapi saya dengar katanya yang paling dekat, yang paling intensif tuh Jose Mourinho ya, AS Ya, Roma. Roma ya benar. Nah, saya nggak tahu juga. Memang begini ya, ada perbedaan ya karena ada perbedaan taktikal di sisi kepelatihan. Jadi mungkin Ronaldo merasa tidak terlalu nyaman ya dengan Mhm. taktik yang diterapkan oleh Rangnick sekarang gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi sementara ekspektasi orang terhadap kehadiran Ronaldo begitu besar, Mhm. tapi Ronaldo sendiri masih ternyata sekali Ronaldo masih punya persoalan dengan persoalan taktik gitu loh bro.
Ya, gitu. mungkin karena tidak mendukung dan segala macam ya. Oke. Tapi kansnya Bisa ke jadi. Roma gimana nih? Saya sih senang dengan Roma. Salah satunya apa? Hmm, Tami ini kan sekarang bagus ya hmm. mainnya ya Iya, di Roma iya ya. betul. Sudah 20 Ya gol kalau memang nggak salah. kans tuh terbuka ya karena Ronaldo sendiri juga apa durasi kontraknya juga dengan MU juga tidak besar ya, apalagi usianya udah 36 tahun. Biasanya Hmm, hmm, usia-usia di atas 30 kontrak itu durasinya pendek-pendek, 1 tahun, hmm, satu hmm. tahun, 1 tahun setengah gitu. Bahkan ada yang cuma 6 bulan dan itu sangat terbuka untuk bisa ke AS Roma. Karena kayaknya kalau kalau melihat ya pencapaian terakhir Ronaldo itu kan justru ada juga di Juventus juga kan dia masih bisa menunjukkan tajinya ya. Hmm, Mungkin saja apa atmosfer sepak bola Italia memang cocok dengan Ronaldo gitu loh, Bro. Sementara hmm. Inggris karena sudah banyak perubahan, dia sudah meninggalkan apa Man U udah lebih dari 10 tahun kan rasanya juga Tapi ada kan di perubahan-perubahan. awal-awal bagus itu. Waktu pertama kali Ya, Ronaldo masuk Ronaldo masuk pada saat itu pelatih masih oleh. Solskjaer ya, Hmm, oleh Gunnar. hmm. Nah, Ole Gunnar ini kan juga pengosong dari taktikal yang pernah diajarkan oleh Ferguson. Dia anak didiknya ya. Jadi paling tidak mungkin ada kesamaan taktikal dengan apa yang diterapkan oleh Ferguson. Jadi Hmm. Ronaldo secara teknis tidak mengalami kendala, secara taktikal juga dia pikir hampir sama. Jadi dia mungkin saat itu masih bisa bermain dengan cair dengan anggota tim Man U lain gitu loh. Oke, Iya. saya sih berharap pindah ke Roma ya. Tapi kalau di Kita lihat Roma, nanti dulu. tapi kalau di Roma Hmm. berantem nggak tuh sama Tami? Tami Abraham. Tami Abraham kan ini ya apa beda ya beda posisi ya. Hmm, Kalau Ronaldo memang lebih bermain di posisi kiri atau di kanan ya. Sementara Tami Abraham itu pure sebagai striker. Saya pikir itu saling melengkapi lah gitu loh. hmm, Apalagi Tami Abraham ini tipe striker yang sangat kuat ya. hmm. Jadi itu juga kan menjadi apa ya menjadi daya dorong buat buat Ronaldo karena tandemnya juga dia rasa agak apa lebih mumpuni lah gitu loh. Yes, Karena oke. setahu saya Tammy Abraham nih juga on fire nih di Roma gitu loh. Iya, lagi bagus-bagusnya nih. Oke. Hmm. Oke, sekian kumpulan berita yang kita ulas hari ini. Terima Kali ini kasih. ya, mudah-mudahan kita bisa lagi nanti di minggu depan. Buat penonton, silakan kirim komentar, ya, tuliskan komentarnya seperti apa, apakah yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih. Baik, Thank you, bro. terima kasih. Kita jumpa lagi Oke, nanti ya, bro. sip. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye, bye.